어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ramadhani dari jurusan 1AD3 Akuntansi dengan NIM 2201072448. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabungan, di mana tabungan tersendiri itu memiliki dua jenis, yaitu tabungan operasional dan tabungan akuntansi. Di mana tabungan operasional atau tabungan secara umum adalah jenis rekening tabungan yang kita gunakan untuk menabung di bank dengan saldo minimum yang rendah. Nah, tabungan deposito di bank ini bisa kita gunakan untuk menabung di bank dengan memasukkan uang kita ke bank dan membuat rekening bank. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis tabungan, di mana jenis-jenis tabungan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada tabungan biasa. Tabungan biasa ini adalah tabungan rekening bank yang kita masukkan ke bank dengan membuat rekening tabungan dengan saldo minimum yang rendah saja. Dan kita bisa menggunakan rekening bank ini untuk tabungan biasa. Berikutnya yaitu ada tabungan deposito. Berbeda dengan tabungan biasa tadi, tabungan deposito adalah tabungan berjangka yang kita nikmati dalam jangka waktu tertentu yang telah berakhir. Misalnya kita melakukan deposito di bank dalam jangka waktu 3 bulan, 12 bulan, dan ada juga yang 1 bulan. Berikutnya ada juga yang 1 tahun, di mana uang tersebut yang bisa kita ambil setelah jangka waktu tersebut berakhir. Bukan saja hanya uang yang kita nikmati, ada juga imbalan bunga yang kita dapatkan dari tabungan deposito. Berikutnya yaitu ada tabungan emas, di mana tabungan emas ini adalah tabungan finansial fisik atau tabungan fisik yang kita masukkan dengan memasukkan emas ke dalam bank dalam bentuk investasi kita. Tabungan emas ini bisa saja kita ambil dalam waktu tertentu atau waktu yang kita inginkan. Berikutnya itu ada tabungan pendidikan, di mana tabungan pendidikan ini adalah tabungan yang digunakan untuk tujuan pendidikan kita di masa yang akan datang. Tabungan pendidikan ini merupakan investasi atau uang yang kita masukkan ke dalam bank yang digunakan biayanya untuk biaya pendidikan. Ada lagi yaitu tabungan haji, di mana tabungan haji ini adalah tabungan yang digunakan untuk keberangkatan haji dan biaya perjalanan haji dalam waktu yang telah ditentukan atau yang kita inginkan dalam menabung dengan bentuk tabungan haji. Selanjutnya yaitu ada mekanisme pembukaan tabungan. Ya, kita bisa membuka tabungan di rekening bank atau di bank tertentu dengan cara offline atau dengan menggunakan online. Ada bank yang telah membuka pembukaan rekeningnya melalui website atau hanya langsung ke bank. Nah, menggunakan website bank ini kita bisa mendaftar secara online di mana saja dan kapan saja. Sedangkan tabungan yang kita kunjungi atau tabungan yang kita daftarkan secara offline, kita bisa datang ke kantor cabang bank tersebut dan kita mendaftarkan diri dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Nah, sedangkan pendaftaran secara online ini ada beberapa bank yang menetapkan pendaftaran secara online. Kita bisa mendaftar dan memasukkan nama kita ke bank dengan mendaftarkan diri kita di website tertentu yang telah ditetapkan oleh bank. Nah, persyaratan pembukaan tabungan dan pendaftaran ini bisa saja berbeda-beda setiap bank yang telah kita daftarkan. Bisa saja bank tersebut menggunakan persyaratan lainnya yang bisa kita gunakan untuk pendaftaran di bank. Berikutnya yaitu ada tabungan dan penarikan. Tabungan dan penarikan ini bisa saja kita gunakan untuk penarikan uang, menabung uang, dan memberikan uang kita ke bank. Kalau transfer atau penarikan atau penyetoran itu bisa digunakan melalui mesin ATM dan bisa juga langsung kepada pihak tellernya. Namun dengan perkembangan waktu dan perkembangan zaman, penyetoran penarikan tabungan ini bisa melalui mesin ATM, dan ada juga kalau transfer atau penyetoran itu bisa melalui m-banking atau transfer antar bank. Persyaratan penyetoran dan penarikan tabungan ini dapat berbeda-beda di setiap jenis tabungan bank yang telah kita pilih. Berikutnya yaitu ada penutupan tabungan, di mana penutupan tabungan ini bisa saja itu karena diblokir atau kita yang ingin menutup tabungan kita di bank, atau mungkin setelah mencapai
tujuan kita, bisa saja kita menutup tabungan kita. Nah, penutupan tabungan ini dilakukan dengan mengunjungi kantor cabang bank dan mengisi formulir penutupan tabungan. Nah, persyaratan penutupan tabungan ini dapat berbeda-beda dan tergantung jenis tabungan yang dan bank yang telah kita pilih. Sebelum menutup tabungan, pastikan kita menyelesaikan segala transaksi yang ada di bank dan membayar segala biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh bank. Berikutnya yaitu ada jenis tabungan menurut akuntansi, di mana jenis tabungan menurut akuntansi ini meliputi beberapa prosedur bank dan nasabah yang mengelola rekening di dalam tabungan. Nah, tabungan menurut akuntansi ini terbagi menjadi beberapa atau prosedurnya terlibat menjadi beberapa prosedur. Berikutnya yaitu ada pembukaan rekening tabungan, di mana menurut akuntansi nasabah harus mengisi formulir pembukuan tabungan rekening dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, data diri, dan sebagai halnya sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengisian formulir bank. Bank yang melakukan verifikasi dokumen memberikan nomor rekening tabungan kepada nasabah. Nah, setelah melakukan verifikasi, bank memberikan tabungan dan nomor rekeningnya untuk nasabah. Setelahnya yaitu penyetoran dana. Nah, nasabah bisa menyetorkan dananya ke bank melalui transfer atau melalui teller. Nah, nasabah yang menyetorkan uang dana ke rekening melalui teller atau melalui internet banking. Berikutnya yaitu ada setiap kali nasabah menyetorkan dana ke rekening bank melalui teller atau ATM atau banking, yaitu dapat menambah saldo rekening yang ada di bank karena kita menyetorkan uang kita ke dalam bank seperti tabungan. Berikutnya yaitu penarikan dana, di mana penarikan dana ini kita lakukan melalui teller atau ATM atau melalui m-banking. Nah, setiap kali kita melakukan penarikan dana di bank atau m-banking ataupun teller, maka uang yang ada di tabungan akan secara otomatis dikurangi oleh pihak bank karena kita sudah mengurangi uang kita di bank. Berikutnya yaitu ada perhitungan bunga, di mana di bank itu sendiri kita biasanya mendapatkan imbalan bunga atau perhitungan bunga yang kemudian dihitung oleh pihak bank. Nah, dalam penarikan bunga kepada nasabah berdasarkan suku bunga yang telah disepakati, bisa saja suku bunga yang kita dapatkan itu misalnya sekian persen dari tabungan yang telah kita berikan. Nah, perhitungan bunga yang dapat dilakukan secara harian atau bulanan berdasarkan pada saldo terendah dalam suku bunga yang dihitung oleh pihak bank secara harian atau bulanan dengan berdasarkan pada saldo terendah, suku bunga tetap atau suku bunga yang telah berubah. Nah, bunga bisa dibagi menjadi dua, yaitu bunga untuk bank dan bunga untuk kita. Sedangkan bunga deposito itu adalah bunga yang diberikan kepada kita. Nah, jika seandainya kita menarik deposito belum pada jangka waktunya, maka kita akan mendapatkan penalti atau denda karena kita tidak menepati kesepakatan yang telah disepakati oleh bank. Berbeda dengan tabungan dan deposito itu sangat berbeda, karena tabungan bisa kita tarik kapan saja dan dalam jangka waktu kapan saja kita bisa menarik dan bisa kita gunakan kapan saja. Sedangkan deposito itu berbeda. Nah, sama juga dengan suku bunganya. Suku bunga yang ditetapkan untuk tabungan dan suku bunga yang ditetapkan oleh bank untuk deposito itu berbeda. Nah, berikutnya ada penutupan rekening tabungan menurut akuntansi, di mana nasabah dapat menutup rekening tabungan dengan mengisi formulir penutupan rekening tabungan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan seperti KTP dan buku tabungan kepada bank. Kemudian kita akan mendapatkan penutupan tabungan dan syarat yang telah diberikan oleh bank. Nah, bank akan melakukan verifikasi atau dokumen dapat mencarikan saldo rekening bank dan tabungan kepada nasabah. Nah, tabungan itu sendiri dan bisa ditutup karena ada persyaratan tertentu dan kita harus melengkapi persyaratan yang telah diberikan oleh pihak bank untuk mencapai tabungan-tabungan, untuk mencapai persetujuan yang telah ditetapkan oleh bank. Kesimpulan dari video ini adalah tabungan yang kita berikan kepada bank itu
akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Ada tabungan menurut akuntansi dan tabungan menurut operasional. Nah, yang sehari-hari kita gunakan yaitu sering kita gunakan, kita tarik di ATM seperti yang telah kita lakukan, yaitu ada tabungan biasa. Nah, tabungan biasa itu bisa kita gunakan kapan saja setelah kita memverifikasikan diri kita ke rekening bank. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.